Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Wilfaqih TJS. Di episode sebelumnya kita membahas tentang sejarah Prabu Amangdharma. Di episode ini kita membahas histori sejarah lahirnya kerajaan Pajajaran. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Memaparkan tentang sejarah kerajaan Pajajaran yang selama ini banyak masyarakat yang belum paham tentang histori sejarah kerajaan Pajajaran. Lahirnya Pajajaran menjadi sebuah kerajaan memiliki histori yang cukup unik. Bahwa kerajaan Pajajaran itu lahir karena adanya dua konflik antara kerajaan besar di Tatar Sunda, Jawa Barat, yakni kerajaan Galuh yang berkedudukan di Kawali dengan kerajaan Sunda yang berkedudukan di Pakuan, Bogor. Kerajaan Galuh di bawah kekuasaan Prabu Niskaladewa, kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Prabu Susuk Tunggal. Padahal kedua raja tersebut merupakan saudara kandung putra Prabu Wastu Kencana. Konflik tersebut rupanya sulit didamaikan, malah semakin tajam berujung ke arah terjadinya perang saudara, di mana keduanya sudah menyiapkan pasukan untuk berperang. Padahal sebagaimana diketahui, Putra Yuda atau perang saudara merupakan pantangan utama bagi raja-raja di Tatar Sunda Galuh sejak zaman leluhur mereka. Jika terjadi perang saudara antar keluarga, maka keturunan Galuh akan habis dan rakyat akan sengsara. Bahkan pesan larangan Putra Yuda itu sudah ada sejak zaman Salakarnagara sebagai kerajaan Sunda pertama tahun 1030 Masehi. Siapapun rajanya, bila sudah diingatkan tetap keras kepala ingin berperang menurut aturan Tritangtu Dibuana, bisa diturunkan oleh Rama dan Resi. Sehingga dengan demikian adanya sistem Tritangtu Dibuana tersebut, raja di Tatar Sunda tidak berkuasa mutlak, masih ada penyeimbang pengontrol yakni Rama dan Resi. Hal ini juga pernah terjadi pada masa terjadinya konflik antara Raden Sanjaya sebagai Raja Sunda dan Kalingga sebagai sang paman dengan Sang Manarah Prabu Ciung Wanara Raja Galuh sebagai keponakan pada tahun 739 sampai 740 Masehi. Tapi berujung damai dengan turunnya Rama dan Resi di Munawan yang berakhir dengan musyawarah Sawala. Namun tidak demikian dengan kejadian antara Prabu Niskaladewa dengan Prabu Susuk Tunggal. Keduanya sulit untuk bisa didamaikan sebagaimana amanat para leluhur pendahulu Sunda Galuh. Tatar Sunda serta keturunan-keturunannya hancur, rakyat menderita, maka kedua raja tersebut dipersilahkan untuk segera turun dari singgasananya dengan kesatria dan terhormat karena telah melanggar pantangan leluhur. Maka dimusyawarahkanlah suatu solusi, yakni Prabu Jaya Dewata sebagai putra kandung Prabu Niskaladewa sebagai perwakilan dari kerajaan Galuh dan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda putri kandung Prabu Susuk Tunggal sebagai perwakilan kerajaan Sunda. Keduanya lalu disatukan, dijodohkan menjadi suami istri sebagai raja dan ratu. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1482 Masehi. Maka sejak saat itu kedua kerajaan tersebut dilebur dan menjadi satu. Tidak ada lagi yang namanya egosentris sebagai kerajaan Sunda. Tidak ada lagi yang namanya egosentris kerajaan Galuh dan berubah menjadi satu spirit yang baru, yakni kerajaan besar Pajajaran. Sahabat beriman, itulah kisah dari histori sejarah lahirnya kerajaan Pajajaran yang sebelumnya terjadi perang saudara atau konflik dalam kerajaan. Semoga informasi tersebut memberi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.